Pernah nggak sih kalian membayangkan ada sebuah game pixel 2 dimensi, tempat kita bebas bertani, membangun dunia, dan berbisnis dengan jutaan orang, justru malah hancur karena ekonominya yang rusak? Yah, kali ini gue mau bahas game Growtopia. Game yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 oleh Seth Robinson dan Mike Hummel. Game MMO Sandbox ini sempat menjadi primadona dan mencapai era keemasannya hingga diakuisisi oleh raksasa gaming, Ubisoft, pada tahun 2017. Di game ini, mata uang seperti World Lock bahkan sempat bernilai mahal jika dijadikan duit asli di dunia nyata. Tapi sayangnya, di balik keseruan belajar bisnis dan bernostalgia tersebut, Growtopia saat ini justru malah sering dibilang sebagai dead game. Kenapa? Growtopia adalah permainan video, massively multiplayer online sandbox 2 dimensi. Game ini memungkinkan pemain untuk bertani, berdagang barang virtual, membangun dunia sendiri, dan bersosialisasi dengan jutaan pemain lainnya di seluruh dunia. Game ini dibuat dan diterbitkan oleh developer indie yaitu Seth Robinson dan Mike Hummel. Pada 30 November 2012 game ini pertama kali dirilis secara publik untuk platform Android dalam versi beta. Inti dari gameplay Growtopia sebenarnya adalah bercocok tanam dan melakukan kegiatan positif lain. Hampir semua item yang ada dalam game ini berasal dari benih-benih yang dikombinasikan dengan resep yang ada. Di dalam game ini juga terdapat sebuah mata uang yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan karakter kita. Mata uang pada game ini yaitu berupa gembok dan bernama World Lock, Diamond Lock, dan Blue Lock. Seperti yang kita tahu bahwa game Growtopia adalah game MMO, Massively Multiplayer Online, sehingga memungkinkan para pemain untuk berdagang dan berkomunikasi dengan player dari seluruh dunia yang memainkan gamenya. Jadi, dalam game ini, pemain bisa berkomunikasi, berdagang, dan bisnis halal ataupun haram. Kalau cara haram ini jangan ditiru ya. Item Growtopia yang bisa dijual belikan sebenarnya sangat banyak, seperti benih, blok, kunci, senjata, dan masih banyak lagi serta memiliki bermacam-macam nama barangnya. Dan untuk bisa mendapatkan barang-barang aksesoris yang mahal dan langka, biasanya bisa lewat gacha event. Cara berdagang di game ini juga memiliki beberapa metode cara, yaitu trade, perdagangan langsung. Di metode perdagangan ini, jika pemain ingin menjual suatu item, pemain bisa bertemu di suatu tempat atau world. Nah, di situ kita tinggal promosiin dan tunggu ada yang nawar. Jika sudah ada yang mau beli, kita bisa langsung jual dengan cara trade. Vending machine, mesin dagang otomatis. Nah, metode jualan dengan cara ini, pemain tidak perlu ribet bertemu dengan orang untuk menjualnya. Jika ingin menjual item di vending, pemain cukup menaruh item yang akan dijual dan setting harga yang cocok. Lalu tinggal promosikan dagangannya di Discord Ihemo. World Trading, jual beli dunia. Metode perdagangan ini biasanya digunakan jika seseorang ingin menjual world. Caranya penjual dan pembeli melakukan trade dengan memberikan sebuah kunci dan world lock. Sebenarnya masih banyak lagi cara untuk berdagang di Growtopia ini, seperti GrowScan dan tukar gems. Dilihat dari gameplaynya sih, game ini memang kelihatan seru sekali dan simple. Kita bisa belajar caranya berbisnis dengan orang lain, dan berpikir bagaimana cara mendapatkan untung dari penjualan. Namun, di balik keseruan game ini, kenapa Growtopia ini justru seperti menjadi dead game? Apa masalahnya pada game pixel ini? Pada 30 November 2012, game ini pertama kali dirilis dalam versi beta untuk Android. Setelah itu, versi penuhnya resmi diluncurkan secara global pada 9 Januari 2013, dan pada rentang tahun 2013 hingga 2014, game ini mengalami lonjakan popularitas yang luar biasa di platform mobile, Android, dan iOS. Dengan catatan rekor 40.000 pemain aktif bersamaan dan 300.000 pengguna harian, pada tahun 2015 sampai 2017 game ini merasakan era keemasannya. Di platform YouTube, jumlah kreator konten Growtopia meledak pesat. Banyak para gamer membuat konten yang paling mendominasi saat itu, yaitu seputar cara farming, panduan mencari keuntungan, serta tips seputar sistem perdagangan, trading antar pemain. Pada tanggal 28 Februari 2017, salah satu perusahaan raksasa yaitu Ubisoft mengakuisisi Growtopia. Karena melihat game Growtopia yang sangat berkembang pada saat itu,
berharap ini adalah peluang terbaik. Seth dan Mike memutuskan untuk menjual Growtopia karena mengalami kelelahan ekstrem, burnout, dan stres berat akibat mengelola game MMO berskala besar tersebut hanya berdua saja. Mereka kewalahan menghadapi lonjakan pengguna yang sangat banyak, yang memicu maraknya masalah teknis seperti peretasan, serangan bot, penipuan antar pemain, serta gangguan server. Mereka akhirnya memilih menjual game tersebut ke Ubisoft agar Growtopia bisa dikerjakan dengan profesional. Alasan Ubisoft mengakuisisi Growtopia yaitu memperkuat pasar game gratis. Karena saat itu pendapatan Ubisoft didominasi oleh game konsol dan PCE. Jadi, membeli Growtopia yang sudah sangat sukses dengan model bisnis free-to-play di platform mobile adalah strategi cepat Ubisoft untuk memperluas jangkauan pasar digital mereka dan meningkatkan penjualan di sektor game seluler. Melihat komunitas yang sangat masif dan aktif, Ubisoft melihat Growtopia sebagai aset digital yang sangat berharga. Pada awal tahun 2017, game ini memiliki lebih dari 20 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 500 juta dunia yang diciptakan oleh para pemain. Angka keterlibatan komunitas yang begitu besar menjadi daya tarik investasi yang bisa dibilang menjanjikan. Sesuai dengan visi kebebasan pemain, pihak eksekutif Ubisoft menyatakan bahwa kebebasan tanpa batas yang diberikan Growtopia kepada pemain untuk membangun dunianya sendiri sangat selaras dengan komitmen jangka panjang Ubisoft. Mereka ingin menyediakan game yang berfokus pada kebebasan berkreasi serta keterlibatan komunitas dalam jangka waktu yang lama, meningkatkan keuntungan. Ubisoft memproyeksikan bahwa integrasi Growtopia ke dalam ekosistem mereka akan langsung memberikan dampak positif bagi pendapatan perusahaan. Setelah Growtopia diakuisisi oleh Ubisoft, pemain merasakan perbaikan performa yang signifikan. Seperti masalah server down berhari-hari yang dulu sering terjadi di era Seth dan Hamumu, sekarang berhasil diatasi dengan infrastruktur korporat yang kuat. Di era ini juga, event-event besar tahunan seperti Harvest Festival, Halloween, dan Winterfest dikemas dengan sangat meriah. Jumlah pemain real yang aktif justru menyentuh angka tertingginya karena banyak pemain lama yang kembali bermain untuk melihat arah baru game ini. Ketika pandemi COVID-19 melanda di awal tahun 2020, jumlah pemain yang online bersamaan akhirnya melonjak sangat tinggi karena ya kalian tahulah saat itu orang-orang dilarang keluar rumah. Dan pada momen inilah komunitas Growtopia Indonesia berada di puncak keaktifannya. Meskipun Ubisoft berhasil menjaga game ini tetap aktif selama bertahun-tahun pasca akuisisi, status populer game tersebut menyimpan realitas yang berbeda di mata para pemain veteran. Mengapa harga mata uang Growtopia turun drastis? Seperti yang kita tahu, di game Growtopia ini memiliki dua macam mata uang yang berbeda, yaitu mata uang resmi dan mata uang komunitas. Nah, yang biasa orang gunakan untuk melakukan transaksi jual beli adalah mata uang komunitas, World Lock, Diamond Lock, atau Blue Gem Lock. Nah, untuk mendapatkan semua locknya, kita bisa dengan membelinya di toko atau berdagang. Semua mata uang di dalam game ini memang untuk memutar ekonomi dalam game saja, namun kebanyakan pemain World Lock ini dijadikan sebagai ladang cuan untuk di dunia nyata. Bahkan saat itu, satu World Lock Growtopia bisa dijual dengan harga 2.500 sampai 3.000 rupiah. Dan bikin kagetnya satu Diamond Lock saja bisa menembus harga 300 ribuan. Nah, karena dengan harga World Lock yang sangat mahal pada saat itu, akhirnya para pemain pun langsung membuat strategi untuk memiliki World Lock yang sangat banyak. Tetapi sayangnya, sebagian pemain melakukan dengan cara curang atau ilegal. Banyak pemain nakal membuat jutaan akun bot ilegal yang membanjiri server 24 jam penuh hanya untuk farming dan menghancurkan blok secara otomatis demi mendapatkan gems dan hasil panen untuk dijual. Dengan cara ini, mereka pun tidak perlu capek lagi untuk melakukan prosesnya. Sehingga game ini mengalami hipertensi inflasi. Dampaknya harga lock di game ini jadi turun drastis dan saat ini harga satu World Lock hanya 5 perak saja. Masalahnya juga bukan terjadi pada harga lock saja, melainkan harga barang langka juga ikut naik. Apalagi harga pasar dalam Growtopia ini hampir sepenuhnya dikendalikan oleh playernya sendiri. Mau naik atau turun, ya terserah pemainnya. Kenapa Growtopia saat ini seperti dead game? Penyebab game Growtopia terasa seperti dead game ya disebabkan oleh sebagian pemainnya sendiri. Coba,
Jika kita pergi ke world populer, pasti kita lihat di sekitar tempat-tempat tersebut dihuni oleh akun bot yang melakukan spam iklan judi atau promosi toko. Dan ya, itu yang ngebuat adalah pemainnya sendiri. Terus, karena saking banyaknya bot di game ini, servernya pun bikin gua tantrum. Menurut gua, ini salah satu masalah yang paling ngeselin di Growtopia. Jaringan kita yang aslinya bagus, tapi pas login ke gamenya malah tidak bisa dan harus menunggu beberapa saat. Karena kapasitas server habis dikuras oleh jutaan akun bot otomatis. Jadi pemain asli yang menggunakan akun legal justru sering mendapatkan pesan error connecting saat ingin masuk ke game. Lalu pemain lain pun merasakan rusaknya pencapaian finansial. Pemain normal yang menghabiskan waktu berjam-jam memukul blok dengan manual untuk mendapatkan world lock akan kalah sama bot farming yang 24 jam bekerja terus-menerus untuk menghasilkan panen. Karena metode bertani sudah tidak efektif, akhirnya banyak pemain terjebak dalam world judi ilegal demi menjadi kaya secara instan. Begitu ia kehilangan semua asetnya, salah satu solusi menghapus penyesalan pasti akan menghapus gamenya. Selain maraknya bot yang bikin game ini rusak, tindakan curang pada game ini juga bisa membuat player malas main, yaitu penipuan. Sebenarnya sejak era Set dan Hamumu, game ini sudah terkenal dengan kalimat "Don't trust anyone", yang artinya jangan percayai siapapun. Yang namanya sistem jual beli, pasti ada aja oknum penipu. Metode tipuannya juga bermacam-macam cara. Yang gua tahu trik tipuan semenjak main game ini tuh. Tipuan mata meleng, biasanya ini terjadi saat kita lagi trade jual atau beli sama orang. Dengan tangan cepat penipu itu mengubah barangnya menjadi barang tak berguna. Oleh karena itu, sebelum klik accept, kita harus teliti dulu. Terus tipu lewat vending machine. Nah, biasanya trik ini si penjual promosi World Template, ia menjual barang langka dengan harga murah, yang padahal harganya nggak ngotak. Dan saat masuk worldnya, kita diberi waktu agar disuruh cepet-cepetan belinya dan nggak sadar. Selain itu juga ada tipuan giveaway palsu, tautan phishing, dan lain-lain. Apakah Ubisoft mengatasi masalahnya? Sebenarnya, Ubisoft Abu Dhabi sudah secara berkala merilis sistem anti-cheat baru dan melakukan pemblokiran IP serta akun massal. Setelah melakukan itu, banyak pemain merasa setiap kali sistem keamanan diperbarui, jumlah pemain online di server langsung anjlok drastis, ya mungkin karena sebelumnya diisi bot. Namun sayangnya, efektivitas pembaruan ini hanya bertahan sementara saja. Tak lama para pemain ilegal langsung bikin akun bot baru lagi. Selain itu, sistem penyaringan otomatis milik Ubisoft juga kadang salah mendeteksi pemain jujur dikiranya bot. Akhirnya, banyak pemain real yang terkena blokir sepihak tanpa alasan yang jelas saat farming. Ubisoft juga secara resmi melarang total segala bentuk aktivitas taruhan atau kasino. Sejak pembaruan sistem keamanan, siapapun yang terdeteksi masuk atau berpartisipasi di dalam World Casino akan langsung terkena ban. Dan tindakan nipu itu adalah bukan berasal dari sistem gamenya. Pengembang game ini juga menegaskan aturan yang mutlak bahwa mereka tidak akan mengembalikan barang yang hilang akibat scam. Karena Ubisoft menganggap sistem secure trade bawaan game sudah cukup aman, sehingga kehilangan akibat kelalaian psikologis adalah tanggung jawab penuh sang pemain. Kalau menurut pendapat kalian tentang Growtopia saat ini bagaimana? Jika ada yang kurang bisa dilengkapi di komentar, ya guys. Terima kasih.